hoax sebenarnya. Hoax yang dalam beberapa hari terakhir ini, terutama ada kasuistik ya, terkait tentang penculikan anak, hoax penculikan anak, kemudian ya masih di masyarakat kita begitu. Di masyarakat kita, kemudian menjadi makanan mentah. Bahkan salah satu kepala sekolah termasuk yang termakan hoax ini gitu. Kita di Kalimantan Timur dan juga mungkin di seluruh dunia, hoax ini sebenarnya dari zaman Nabi Adam juga sudah ada. Cuma mungkin dulu penyebaran diseminasinya tidak sekencang sekarang. Ya. Seorang kepala sekolah saja bisa Betul. bisa terkenal hoax itu. Nah, karena tadi maraknya sehingga masyarakat baru dengar ada asap kebakaran di sini, baru dengar ada info penculikan, kepala sekolah juga hati-hati, banyak kasus penculikan, padahal kan belum ada, tidak ada malah. Kemudian juga, mohon maaf, istri saya saja Pak Kadis sampai takut ngantar anaknya atau apa. Nah ini kan ini fenomena gitu loh, fenomena yang mungkin iya memang tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Busam ID. Senang sekali pada kesempatan ini saya Muhammad Khaidir akan menemani Sobat Busam ID sekalian dalam podcast ya. Dan ini merupakan podcast yang sedikit berbeda dengan podcast sebelumnya. Karena tematik besar kita namanya adalah Tea Time. Nah, Tea Time ini menjadi program baru dari kami Busam ID, dan ini adalah kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dan akan selalu setiap pekannya akan menemani sobat-sobat Busam ID sekalian dengan isu-isu dan tema-tema yang sangat tematik, kontekstual, dan upgrade serta update buat kita semua. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak dan melihat podcast Busam ID per pekannya setiap hari Selasa pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, dan bisa juga nanti bisa dilihat di kanal kami di IG dan YouTube Busam ID, serta bisa juga dicek dan dilihat di kanalnya Diskominfo baik IG maupun YouTube-nya. Sebagai narasumber kita adalah Bapak Muhammad Faisal. Selamat siang Pak Muhammad Faisal. Selamat siang. Beliau ini sudah kita tahu bersama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kalau disebutkan CV beliau mungkin tidak cukup pada momen dan sesi ini. Tapi kita sudah ketahui bersama kalau untuk bicara komunikasi dan informatika, kalau boleh dibilang sudah di luar kepala nih ya Pak Faisal ya. Luar kepala itu lupa. Oh lupa. Artinya beliau sudah memang pakarnya untuk di wilayah Kalimantan Timur. Nah, untuk kali ini tema kita adalah terkait tentang hoax sebenarnya. Hoax yang dalam beberapa hari terakhir ini, terutama ada kasuistik ya, Pak Kadis ya saya panggilnya ya. Pak Kadis, kasuistik yang terkait tentang penculikan anak, hoax penculikan anak, kemudian ya masih di masyarakat kita begitu. Di masyarakat kita kemudian menjadi makanan mentah. Baru ada di medsos beberapa kali langsung dimakan mentah oleh masyarakat kita. Terutama yang ada, bahkan salah satu kepala sekolah termasuk yang termakan hoax ini gitu loh. Ini fenomena yang sepertinya saya tidak tahu apakah memang ini belum bisa untuk dihilangkan atau seperti apa. Tapi kita dengar dulu apa pendapat dan pandangan Pak Kadis kita terkait hoax ini yang dikaitkan dengan kasus yang sedang ramai di kota kita ini, kota tercinta kita di Samarinda. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Bang Haidir. Saya bingung nih mau panggil Bapak kemudaan, panggil Abang ketuaan. Adakah bahasanya muda antara tua? Bang Haidir dan Busam. Sobat Busam. Oh, Sobat Busam di manapun berada. Hari ini saya gembira karena ada sebuah ide baru ya, ide baru, bahkan mungkin ini
Mungkin di Indonesia jadi ide baru ini, Ya. bahwa setiap minggu kita bicara hoax, ya, dalam banyak perspektif tentunya, ya tidak, karena hoax ini kan sudah mendarah daging di tubuh kita. Jadi pembahasannya per capster itu beda-beda, tetapi semuanya intinya pasti nyinggung-nyinggung anti hoax, ya, nyinggung-nyinggung hoax. Jadi terima kasih kawan-kawan di Busam yang merespon program ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita di Kalimantan Timur dan juga mungkin di seluruh dunia, hoax ini sebenarnya dari zaman Nabi Adam juga sudah ada. Cuma mungkin dulu penyebaran diseminasinya tidak sekencang sekarang. Ya. Demikian juga di Indonesia. Mungkin sejak zaman penjajahan dulu hoax ini sudah ada. Ya. Cuma tidak seheboh sekarang. Demikian juga di Provinsi Kaltim. Mungkin sejak berdiri provinsi ini, sejak berdiri kota Samarinda juga sudah ada. Tetapi ketika sekarang tren media sosial menaik, kemudian tren digitalisasi sudah semakin kencang, nah ini dampaknya. Sehingga hoax menyebarlah. Sehingga secara masif pula kami di pemerintah provinsi dan juga kawan-kawan di kota kabupaten selalu kita suarakan hoax ini. Bahkan kami nanti juga di Rakor ambil tahun ini ya 2023 juga akan mengambil tema-tema hoax ini supaya mengajak semua kabupaten kota untuk memerangi hoax. Nah, kembali tadi cerita mulai marak hoax. Saya kira sama ya dengan kasus-kasus yang lain. Jadi tingkat intensitas pengguna media sosial ini meningkat, trennya meningkat. 2021 data Hotsuite ya, saya suka ngambil dari data itu 170 juta di seluruh Indonesia. Se-Indonesia, kalau di Kaltim? 2022 naik 190 juta, jadi pertambahannya hampir 20 juta. Ya. Nah, saya nggak punya data khusus Kaltim ya. Tapi sebentar lagi biasanya rilis itu dari APJII, tapi mudah-mudahan bisa kelihatan nih per klaster provinsi. Tapi perkembangan di Indonesia juga naiknya drastis. Dengan kekuatan 190 juta lebih ya, 191-an itu. Indonesia peringkat ke-9 dari 10 negara yang kecanduan media sosial. Nah, saya kira akarnya di sini nih. Kemudian ketika banyak penggemar media sosial, mereka kan semua mencari cari sensasi, cari follower dengan segala cara nih. Ya, dengan segala cara. Salah satu trik-triknya begitu ada informasi sedikit langsung dibesarkan. Ya. Akhirnya PR kedua kita adalah selain digitalisasi adalah citizen journalism. Bahkan ini bisa mengalahkan media mainstream. Ya kalau mau jujur kita di Samarinda atau Kalimantan Timur ada lihat asap kebakaran, dengar kuing-kuing pasti yang dibuka Busam dulu, info Samarinda dulu, ya kan? Ya kan? Kita sendiri juga sudah dengan merasa bahwa kita minded sekali dengan media sosial. Ada sedikit keramaian, tutup jalan, heboh-heboh, pasti yang kita buka IG atau Facebook. Nah, akhirnya perang di media sosial ini kan banyak. Digitalisasi merasuk, kemudian semua orang berlomba mencari follower, semua orang berlomba mencari perhatian, dan akhirnya citizen journalism muncul. Dan ini tidak bisa diimbangi oleh kawan-kawan media mainstream kecepatannya. Walaupun kita selalu menyampaikan bahwa carilah informasi yang valid, ya, carilah sumber-sumber terpercaya dengan media-media yang memang sudah terverifikasi. Tetapi kecepatannya kan kalah. Ya, tapi begini Pak Kadis, sebegitu masifnya kah sehingga sepertinya ini kan kita
Ya. Masyarakat ini bergantung kepada pemerintah juga gitu. Betul. Pemerintah kan kita harapkan untuk bagaimana bisa memfilter sebenarnya. Kalau mengkantor mentutup mungkin tidak mungkin. Ya. Karena masifnya media sosial, masifnya isu-isu, masifnya hoax ini, nggak bisa nggak di kantor atau seperti apa? Iya, kalah cepat. Kalah. Ya? Itu yang saya bilang tadi, kawan-kawan di media mainstream saja kalah cepat, kalah tanggap dengan citizen journalism. Apalagi pemerintah. Di saat sekarang saja kita lagi perang dengan media pinjol ya, judi online. Bukan pinjol ya, judi online. Setiap minggu, setiap bulan rilisnya dari Kemenkominfo tutup terus. Tapi begitu ditutup, begitu juga dia tumbuh. Mati 1 tumbuh 1000. Ya memang musuhnya harus ekstrim sih kalau mau. Ekstrim seperti misalnya di China dia tidak terima Facebook. Dia tutup Facebook, dia buat Facebook ala Cina. Sehingga bisa kira-kira bisa. Saya kira bisa, tapi kan kita terbelenggu dengan undang-undang pers, undang-undang keterbukaan informasi publik. Sebenarnya bisa saja. Kenapa kita tidak bisa? Wong dulu waktu zaman bredel aja bisa. Zaman Orde Baru kita bisa tutup media yang tidak seirama. Ya. Walaupun bahasanya kita perhalus sih bisa saja. Tetapi kan kita harus melihat bahwa manfaat digitalisasi ini jauh lebih banyak daripada mudaratnya itu loh. Sehingga pemerintah kan berpikir nih, manfaatnya lebih besar, kenapa kita harus menyerah dengan gara-gara 1-2 kasus gitu. Nah, karena tadi maraknya sehingga masyarakat baru dengar ada asap kebakaran di sini, baru dengar ada info penculikan, kepala sekolah juga hati-hati, banyak kasus penculikan, padahal kan belum ada, tidak ada malah. Nah, satu-satunya jalan adalah kita harus mengkantornya dengan bersama-sama media mainstream, kemudian kawan-kawan yang punya kepedulian tinggi terhadap media sosial ini, memposting hal-hal yang positif, kan paling begitu saja. Ya, betul. Kita ajak untuk literasi digital lebih kencang, sehingga saya selalu bilang dengan kawan-kawan 2023-2024 ini paling rawan itu di Kaltim. Kenapa? Pertama IKN. Serangan orang senang, setuju dan tidak setuju itu banyak. Pro kontra ya. Pro kontranya banyak. Pasti nyerbunya kan di Kaltim nih. Kaltim dikatakan jelek, Kaltim dikatakan bagus dan lain sebagainya, pasti perang. Yang kedua, konstelasi politik 2023-2024 semakin tinggi. Sehingga beban kita lebih berat nih di Kaltim menghadapi hal-hal yang seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan di media, terutama media-media mainstream, media-media yang terverifikasi lah, itu bersama-sama kita perangi hoax ini, bersama-sama kita balance berita ini ke masyarakat, termasuk pribadi-pribadi, karena medsos ini kan bukan harus orang per orang ya. Ya, saya juga kadang nggak ada berita apa kita posting di story, kita posting di laman kita bahwa ini berita yang benar. Ya, pelan-pelan paling seperti itu. Karena sulit sekali kita melawan ini ketika memang kebebasan itu belum dewasa. Kebebasan kita kan belum cerdas, belum bijak lah. Cerdas banget lah orang Indonesia. Belum bijak ya, belum bijak. Baik Pak Kadis, sebelum kita lanjut, ini kita lihat dulu cuplikan video ya nanti terkait studi kasus ini. Sambil kita, karena ini temanya kan tea time, jadi ngeteh dulu, baru kita lanjut lagi. Oke, silakan Sobat Busam. Saya Nur Fatimah Hindun, SPD MSI, pejabat kepala sekolah SD 014 Kelurahan Bengkirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Sehubungan dengan tersebarnya voice note atau rekaman suara saya yang saya buat pada Sabtu
tanggal 28 Januari 2023 jam 9.25 WITA di ruang Kepala Sekolah SD 014. Saya nyatakan bahwa tidak benar adanya peristiwa percobaan penculikan ataupun penculikan yang dialami oleh siswi dari SD 014. Dan hal tersebut saya lakukan semata-mata sebagai himbauan agar orang tua murid lebih waspada melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya, yang dikarenakan banyaknya pemberitaan melalui media sosial perihal penculikan. Dan saya meminta maaf atas tersebarnya rekaman suara saya ke media sosial yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, Polsek Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo, dan para orang tua murid, warga sekitar, serta media yang telah turut meluruskan permasalahan ini. Ya. Sobat Busama ID, jangan lupa kita ngeteh bareng karena ini adalah podcast tentang Tea Time. Siap. Baik, Sobat Busama ID, kita kembali lagi ya. Ini langsung saja karena pembahasan kita semakin menarik. Terkait hoax ini memang bukan bicara di sini saja, tetapi juga sudah mendunia. Bahkan tadi Pak Kadis sampai mengilustrasikan sampai ke zamannya Nabi yang pertama kali saja sudah ada hoax begitu. Tapi kita kembali kepada kasus tadi. Kasus di Samarinda yang dalam beberapa hari terakhir ini yang marak sekali. Nah, satu entry point-nya adalah seorang kepala sekolah saja bisa bisa terkena hoax itu. Kemudian juga mohon maaf, istri saya saja Pak Kadis sampai takut ngantar anaknya atau apa. Nah, ini kan ini fenomena gitu loh, fenomena yang mungkin iya memang tanggung jawab kita bersama. Tapi kemudian juga kan ada pemerintah yang harusnya juga harus melihat bahwa ini jangan sampai dibiarkan. Marak memang kita sosialisasi semuanya menekan supaya tidak ada hoax. Tapi ternyata hoax juga semakin menjadi-jadi nih dengan cara, dengan model yang mereka punya sendiri. Gimana Pak Kadis menanggapi? Ya, itu tadi yang saya bilang, itu udah merasuk di semua sektor, di semua lini ya. Ya, kesepakatan kita di awal kan marilah bijaksana ya. Marilah bijaksana menanggapi sebuah isu di digital. Ya, menanggapi isu di media sosial. Jadi ketika ada sebuah case, ketika ada kasus seperti tadi misalnya ada kasus penculikan anak, kita harusnya cek di sumber-sumber yang resmi. Baru suara orang baru kita bicara. Nah ini ya, tapi ya itulah, literasi digital juga ya kita harus sering lakukan. Tapi khusus untuk kasus penculikan anak ini saya apresiasi lah dengan kawan-kawan dari Polresta ya Samarinda yang cepat mengantisipasi di mana ternyata kan tidak ada. Ternyata kepala sekolahnya hanya berandai-andai saja, hanya memberikan contoh, tetapi di blow up demikian besar gitu. Ya, jadi ini juga harus berhati-hati dan kawan-kawan juga harus membantu hal-hal klarifikasi ini. Ini yang kita orang Indonesia, bahkan saya berani kritik lah untuk kawan-kawan di media mainstream, ketika mengangkat isu di hari pertama dengan bombastis, begitu diklarifikasi tidak dapat tempat yang layak. Nah ini PR juga. Nah, seperti kasus ini juga kepala sekolahnya sudah mengklarifikasi, tetapi kita tidak viralkan klarifikasi itu. Seharusnya porsinya sama ya. Harusnya kan ditaruhlah di tempat yang sama, karena bagaimanapun juga kawan-kawan yang membolo up atau mengangkat isu ini juga punya tanda petik kan, bersalah ya kan, punya tanda petik bersalah gitu loh. Harusnya dia memberikan porsi yang cukup juga untuk berita-berita klarifikasi. Nah, mari kita dewasakan ini ya.
Saya kira biasa sajalah, ada hal yang salah itu biasa saja. Tetapi ketika kita mengklarifikasi harus di tempat yang sama dan layak juga, sehingga publik, tujuannya klarifikasi itu di publik dapat. Ini enggak, saya sendiri sering mengalami itu ya. Ketika satu case kita masuk di headline, begitu kita klarifikasi tempatnya di pojok. Porsi ya. Ya pasti alasannya tidak ada punya nilai. Nah itu, ini juga saya kira masuk di etika jurnalistik kan. Ya artinya ini sebagai wartawan, baik posisinya sebagai wartawan maupun kapasitas di medianya juga bersalah ya. Jadi literasi digital juga harus kita perkuat ya. Bahkan saya selalu sekarang mengatakan bahwa di Kaltim terjadi percepatan transformasi digital. Jadi kalau umum di Indonesia itu transformasi digital, tapi di Kaltim dipercepat gara-gara kasus IKN. Nah, percepatan transformasi digital harus diimbangi dengan percepatan literasi digital. Nah, ini yang kita kurangi. Dan kita punya banyak orang untuk mempercepat literasi ini, sehingga kita tidak sedih nanti ketika 5G di sekitar PPU Pasir, bahkan Balikpapan sudah 5G. Di IKN orang memanfaatkan 5G untuk cari cuan, cari duit, untuk bekerja, untuk pelayanan publik, tapi di sekitarnya masyarakat di kampung-kampung hanya main game saja. Hanya main posting-posting di IG dan medsos. Nah, ini PR kita ya. Bukan saya mengatakan bahwa literasi kita rendah. Literasi digital di Kaltim 2022 ini hasil penilaian 2021 kita peringkat 3 nasional. Saya cukup bangga. Kita cukup bangga di Kaltim. Cuma yang kurang itu mungkin ya, saya nggak punya data cukup ya. Mungkin adalah bijaksanalah berinternet. Itu yang kurang. Bisa dijelaskan sedikit bijaksananya gimana tuh Pak Garis? Bijaksana itu misalnya nih, saring dulu sebelum share. Ya dapat info lah, jangan langsung share. Bahkan beberapa kawan-kawan di akademik, saya cerita-cerita di kampus, lebih mengerikan lagi di WhatsApp, di Instagram, bukan di Instagram, di Telegram, daripada di Facebook, IG. Katanya itu lebih mengerikan. Jadi saya bilang, kenapa? Karena sumber WA itu kan orang-orang yang dipercaya. Misalnya nih, saya dapat WA dari Ustadz, langsung kan, wah ini Ustadz saya ini, langsung percaya, dan saya ikut share juga. Padahal si Ustadz juga dapatnya dari orang nggak jelas juga. Ketahuan biasanya tulisan diteruskan. Itu lebih baik. Ini kita dapat share dari tante kita. Tante kita ini orang hebat nih. Dia punya orang kapasitas tempat, lagi. punya kapasitas. Pasti betul ini. Pasti betul. Nah, padahal dia dapatnya juga mungkin dari anak SMA aja. Nah, ini kata kawan-kawan ceritaan saja ya. Kita nggak punya data resmi, tetapi dari cerita-cerita kawan-kawan di kampus itu lebih berbahaya daripada Instagram, Facebook, media sosial yang lain. Karena yang lain mari kita saring dulu. Ketika kita dapat informasi, kita baca, aneh nggak? Kalau udah terlalu bombastis, jangan percaya. Kalau saya selalu bilang jangan percaya kalau udah bombastis. Biasakanlah, bijaksana tadi yang kedua, biasakanlah check and recheck. Bukan cek saja loh, check and recheck. Sampai satu Pak, cross check. Ya, cross check. Check, recheck, and cross check. Tambah lagi ceknya 3. Ya, biasakan. Nah, gampang kok sekarang. Di Mbah Google gampang. Apa sih yang enggak? Tinggal tulis, cek. Saya bahkan, kalau saya pribadi saja, kalau pesan-pesan berantai di WhatsApp itu saya nggak mau meneruskan, cukup sampai di saya saja. Kalau itu bagus saya tahu, kalau itu nggak bagus saya aja yang tahu. Saya nggak udah males deh, kecuali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun kadang-kadang itu pun juga kita harus cek. Saya kalau dapat itu di rumah sama istri saya, pasti saya suruh cek telepon keluarganya. Kalau oke, baru kita share. Tapi kalau yang lain udahlah harga mati, saya nggak mau share.
Udah nggak mau share. Lebih baik, kecuali saya nge-share itu kadang-kadang, tapi itu lebih kepada kegiatan-kegiatan promosi. Kalau itu saya share, tapi kalau dari orang saya nggak mau share. Nah, terakhir Pak Kadis, kalau regulasi, nah regulasi kita ini kurang kuatkah untuk kemudian memberikan press kepada masyarakat secara umum, atau masih lemah, atau aparat yang lemah, atau banyak hal lah yang mungkin bisa dilihat dari ini? Kalau dibilang lemah sih, setahun 2 tahun terakhir ini dalam 1 bulan rata-rata 1 kali lah staf saya itu dipanggil sebagai saksi ahli kasus-kasus undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Artinya masyarakat di Kaltim mulai melek lah. Ya walaupun melek betul belum lah ya. Itu tugas saya lah. Itu tugas saya yang memang masih lemah, sosialisasi tentang undang-undang ITE, tentang literasi digital. Makanya saya terus bicara soal ini. Kalau di lokal kan undang-undang nggak bisa, diperdakan atau pergub itu nggak bisa ya? Sebenarnya bisa saja sih turunan dari itu, tetapi kan media sosial ini kan atau digital ini nggak bisa main lokal. Ya, jadi kita sulit. Kadang-kadang dari Sulawesi, kadang-kadang dari Jawa, kita bukan persoalan di sini saja. Ya. Undang-undang ITE cukuplah. Rasa saya cukup ya. Sebagai sebuah regulasi ya, tinggal pelaksanaannya. Tinggal pelaksanaan dan ya karena ini kan harus ada yang ngelapor. Ya, deliknya seperti aduan. Mari, makanya kita ajak yang dirugikan. Ayo, kita udah cukup lihatlah beberapa beberapa kasus-kasus dari selebriti kita di media, hanya karena nama baiknya rusak dia melaporkan. Sebenarnya titik poin kita kan di situ saja, kita nggak lihat case-nya dia, tapi ketika kita dirugikan laporkan. Ya, kalau ini terus berjalan, insya Allah lah ya. Pelan-pelan kesadaran itu semakin tinggi sehingga orang ketika share itu sedikit berhati-hati. Karena begini bilangnya orang Pak Kadis ya, kalau orang itu tidak dikasih efek jera biasanya tidak berhenti. Ada juga yang seperti itu kan. Kalau cuma ancaman-ancaman biasanya kurang. Tapi beberapa pakar hukum juga bilang beberapa kasus hukuman mati di Indonesia juga tidak mempunyai dampak jera. Tetap saja orang bawa narkoba, tetap saja orang mau ya itu kembali ke justru pertanyaan kita balik nih, kenapa ke negara-negara seperti Finlandia, Korea Selatan, Denmark dengan digital itu betapa mereka nyamannya memberikan pelayanan publik. Artinya ada orang yang bisa. Kenapa di Selandia Baru dengan digital ini tertolong sekali ya. Jadi kembali ke kita. Nah, tapi itu yang saya sampaikan tadi, kita kan baru nih proses digitalisasi ini. Kita memang belum dewasa, kita belum bijak. Kita harus akui itu. Kadang dengan kawan-kawan pelajar, dengan kawan-kawan mahasiswa, saya sering sampaikan ingat-ingat 3 hal. Secara ekonomi, posting yang sembarang itu buang-buang pulsa, buang-buang kota, membuang kota, rugi, ya kan? Secara agama dosa lah, Wal. Dosa, Wal, itu sama saja fitnah. Apalagi yang mohon maaf kontennya. Ya, baik konten negatif, baik konten memfitnah orang, mengupgrade atau mendowngrade-kan orang, dosa ini. Ya, karena ada orang yang dirugikan. Bahkan dampaknya lebih besar daripada kita memfitnah hanya ngomong-ngomong dengan 3-4 orang. Karena itu kan tersebar. Nah, secara agama berdosa, secara ekonomi rugi, buang-buang kota, secara agama berdosa, secara hukum hati-hati, ada undang-undang ITE, bisa pidana. Ya itu aja dah diingat-ingat. Lebih baik posting-posting cari cuan aja. Cari cuan, follower banyak, YouTube banyak, jadi penghasilan. Bikin posting yang positif-positif. Ya, wadai misalnya. Tapi ya itulah manusia. Kita bagaimanapun tidak bisa membuat pukul rata ini. Dan kita sama dengan kasus COVID, kalau kita perangi terus, energi kita habis. Kita harus bicaranya dari hulu.
Kita harus ingatkan orang kesadaran cuci tangan, desinfektan, ya kan, jaga jarak. Kalau COVID kan begitu. Nah, kalau hoax ini ya begitulah, saring, bijaksanalah. Kita dari hulunya nih kita yakinin, sambil kita melawan juga. Tapi kalau kita lawan terus, mereka maju, mati 1 tumbuh 1000, kita habis di sini saja energi kita. Ya. Dan ini fenomena alam yang bisa dikatakan biasa ya ketika memang digitalisasi baru-baru merasuk. Mudah-mudahan lah, saya masih optimis lah, ini proses pendewasaan di Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat, entah kapan ya, mudah-mudahan bisa kita percepat tahapan proses ini, kita sampai di tahapan yang dewasa, bagaimana bijaksana menggunakan digital. Tapi itu intinya, Pak Kadis, bisa ya? Bisa Ya. Bisa. Karena orang lain tangkal bisa. hoak bisa ya? Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Siap. Baik Sobat Busam ID, kita sampai di penghujung waktu. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Kadis terkait arahan ataupun inspirasi buat kita semua lah, karena bicara hoax ini kan bukan hanya bicara PR bagaimana bagian PR bersama tadi. Silahkan Pak Kadis, closing statement lah. Sobat Busam dimanapun berada, tadi kita sudah banyak bicara. Sebenarnya intinya adalah mari kita bijaksana dalam berinternet, ya. Bijaksanalah dalam bermain media sosial. Tadi udah disaring, sudah kita sampaikan. Ada 3 hal tadi yang paling gampang untuk diingat. Secara ekonomi, buang-buang kota, buang-buang duit. Paket. Secara agama, berdosa, ya. Dan secara hukum, hati-hati, ada undang-undang ITE yang bisa mempidanakan kita, ya. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum share. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kadis. Ya, dengan closing statement dari Pak Kadis Kominfo Kaltim tadi, berarti podcast kita hari ini berakhir ya Pak Kadis ya. Sobat Busam, silahkan untuk mengingat kembali apa yang menjadi arahan dari Pak Kadis tadi, bahwa ada 3 hal ya Pak Kadis ya. Saya ulangi lagi tadi, menghabisi kuota Secara ekonomi menghabisi kuota, kemudian secara agama berdosa, kemudian yang terakhir adalah secara hukum juga ada pidananya gitu. Jadi ini intinya adalah tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama kita menangkal yang namanya hoax ini. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Busam bahwa ini adalah Tea Time, akan menjadi program kita bersama dan kerjasama dengan Diskominfo Kaltim setiap pekannya, setiap jam 12 siang. Jadi Sobat Busam, tunggu saja apa saja yang menjadi tematik kami, dan jelas temanya akan update setiap pekannya. Terima kasih. Saya akhiri Pak Kadis. Terima kasih hadir di podcast ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.